di Bank Indonesia. Bank Indonesia bersama kelompok 7. Ini ya guys, ikutin terus. Gedung Bank Indonesia dulunya adalah Gedung Bank Indonesia Kota. Gedung ini merupakan peninggalan dari De Javas Bank. Museum Bank Indonesia dirancang untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang peran Bank Indonesia dalam sejarah Indonesia, seperti kebijakan moneter dan sistem pembayaran yang berubah seiring waktu. Museum ini juga menyediakan pengalaman audio dan visual tentang sejarah mata uang dan perdagangan di Indonesia, dari era prakolonial hingga kondisi saat ini. Museum ini mencakup era-era seperti sejarah perdagangan rempah-rempah awal, monopoli rempah-rempah perusahaan India Timur Belanda. Di sini kita masuk ke dalam ruang sejarah masa Hindia Belanda. Ruang sejarah juga dibagi menjadi beberapa periode, mulai dari kisah panjang menuju kemerdekaan Indonesia, periode Prabank Indonesia, masa krisis moneter, proses berbenah pasca krisis, hingga fokus ulang peran Bank Indonesia. Semua informasi disajikan lengkap dengan visualisasi yang memanjakan mata. Lagi di Museum Bank Indonesia, di sini ada periode ketiga, ekonomi sebagai haluan negara. Ini ada penjelasannya. Terus juga di sini ada bikin batik. Terus ada juga kebijaksanaan 15 November 1978. Terus di sini juga ada layar yang memutar video kejadian tahun 1967. Dan di sini ada periode kedua, membangun sikap kebangsaan. Periode pertamanya itu di tahun 1953 sampai 1959. Itu periode ke-1 menuju negara yang modern. Terbang rasa karbol di Batavia. Di sini ada foto-fotonya. Ini ada metamorfosa logo Bank Indonesia dari mulai 1870-an sampai tahun 2000. Bank Indonesia menyimpan berbagai koleksi uang rupiah dari zaman ke zaman, contohnya ori 1, 100 rupiah, dan 5 sen. Bank Indonesia menyimpan berbagai macam mendobrak mitos jalan rempah. Harga rempah-rempah yang begitu mahal mendorong Eropa mencari jalan baru ke Asia Tenggara pada akhir abad ke-15 pelaut dan pedagang Portugis. Nah, di sini kita akan menuju ke ruangan yang namanya ruang numismatik. Di ruang numismatik ini juga menarik loh, karena kita bisa tahu perkembangan uang koin dan kertas dari masa ke masa, mulai dari masa kerajaan, masa kolonial, masa awal kemerdekaan, uang pemerintahan, uang token, hingga uang khusus. Uang khusus, iya, jadi Bank Indonesia juga menerbitkan uang khusus yang terbuat dari emas atau perak dalam rangka memperingati peristiwa penting atau untuk tujuan tertentu. Biasanya dalam jumlah terbatas untuk diedarkan di kalangan kolektor dan dijual dengan harga di atas nilai nominalnya. Berikutnya, kita berada di penyimpanan koleksi uang rupiah Bank Indonesia. Oh iya, ada juga kaca pembesar yang bisa kita geser-geser untuk mengamati koleksi uang koin. Dan ada juga koleksi mata uang dari berbagai negara yang disimpan di lemari geser yang terbuat dari kaca. Ini nggak nyala. Setawa lu.